ada dua ciri orang yang termasuk golongan kanan. Kalau dua ciri ada pada kita, berarti kita diciptakan oleh Allah golongan kanan. Tapi kalau dua-duanya tidak ada, maaf saja. Gitu. Dia ketika di dalam saat kesulitan, nah ini, ketika di dalam kesulitan, minalladzina amanu, dia termasuk golongan orang-orang yang tetap beriman di dalam kesulitan. Watawasau, dan mereka saling menasehati bisobri, untuk bersabar. Ngerti nggak Bu? Jadi nomor satu sabar. Jadi golongan kanan itu orang yang mempunyai sifat sabar ketika di dalam kesulitan. Tsumma kana minal ladzina amanu wa tawassau bis-sabri fihi thalathatun awjah. Jadi pengertian sabar di sini ada tiga. Yang pertama adalah ahaduha bis-sabri ala taatillah. Yang pertama sabar di dalam menjalani ketaatan. As-sabru, apa itu sabar? Huwa tarkus syahwa min alamil balwa li ghairillahi la ilaha illallah. As-sabru huwa tarkus syahwa min alamil balwa li ghairillahi la ilallah. Jadi yang disebut sabar itu dia adalah tarkus syahwa, meninggalkan keluhan, min alamil balwa, dari pedihnya ujian. Kalau diuji itu pedih apa tidak? Kalau nggak punya duit itu pedih apa tidak? Nah, mulut kita itu ngomong tidak gitu, ngeluh tidak. Kalau kita lagi sakit, entah itu sakit hati, entah itu sakit fisik, ya, itu kira-kira mulut kita tuh ngomong nggak ngomong? Kalau ngomong berarti belum termasuk sabar, gitu. Ya. Kita tuh biasanya kalau fakir itu di depan manusia, padahal Quran nyebutnya wa antumul fuqara, gitu. Bahwa kalian itu fakir, wallahu ghaniyun wa antumul fuqara. Kalian itu fakir, Allah itu kaya. Jadi kalau di depan Allah kita berlaga fakir, ini mah di depan manusia malah berlaga aku lagi nggak punya duit. Ibu ngomong kayak gitu nggak ke teman? Pernah nggak ibu ngomong aku lagi banyak duit? Pernah ngomong nggak? Tuh kan? Terus kayak gitu golongan kanan gitu. Dibilang sombong, ya enggak. Kalau dengerin doang berarti sombong. Tapi kalau aku lagi banyak itu ada bakso. Itu. Tapi kalau cuma laporan doang berarti somse. Gitu. Wa amma bini mati rabbika fahadits. Kalau lagi enak cerita sama orang, kalau lagi sedih jangan cerita sama orang, itu namanya tidak sabar. Golongan kanan tidak pernah cerita sedih sama orang, itu. Jadi syarat yang keduanya watawasau, mereka saling menasehati bil marhamah, dengan kasih sayang, gitu. Makanya ada dua hal. Yang pertama, ketika kita berangkat haji atau umroh, maka Allah akan cukupkan dunianya, gitu. Jadi orang yang berangkat haji atau umroh, Allah akan cukupkan dunianya. Tapi kalau orang bisa ke Palestina, maka Allah cukupkan pahala akhiratnya, gitu. Jadi dua tempat ini sangat luar biasa. Makanya Bu kalau pengen kaya ke Mekah, ya insya Allah dikayakan oleh Allah. Ustaz, aku nggak bisa ke Mekah, ke masjid, karena di Mekah ada apa? Baitul. Kalau di sana belum mampu, rajin ke masjid ngapain? Ngapain ke masjid?
taklimul Quran atau ibadah yang lainnya gitu. Jadi dua. Yang satunya lagi ke Palestina, karena Palestina ada apa? Masjidil Aqsa. Makanya kalimatnya Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu dua tempat itu Ibu. Kalau untuk dunia di Mekah, kalau untuk akhirat di Palestina. Makanya Palestina nggak pernah selesai perang. Kenapa? Karena Allah sediakan pahala akhirat. Lanjut Ibu. Yang terakhir watawasau bil marhamati. Jadi ciri orang golongan kanan itu dia saling menasehati dengan rasa sayang, bukan kebencian gitu ya Bu ya. Ibu kalau anak Ibu nakal diomongin dengan cara sayang apa sebel? Ya itu. Ada yang sebel, ada yang pernah marahin anak, masih ada. Anak itu titipan siapa? Kalau dimarahin kira-kira yang punya marah tidak? Nah, siapa yang punya? Nah, Ibu cuma tugasnya hanya karyawan doang, tukang ngurusi pakaiannya, makanannya. Jadi jangan marah, cukup didoakan. Ar-Rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang, orang-orang yang penyayang. Yarhamu umur rahmanu, maka ar-Rahman yaitu Allah akan menyayangi mereka. Jadi kalau kita jadi orang penyayang, maka Allah akan sayang sama kita gitu. Terus diperintah irhamu, kalian sayangilah man fil ardi, orang-orang yang ada di bumi. Siapa orang yang ada di bumi? Anak ibu di bumi apa di langit? Suami di bumi apa di langit? Di bumi ya. Terus nauni tetangga, nah ya saudara. Nah ibu harus sayang sama mereka ya. Kalau kita sayang sama mereka, apa balasannya? Nah yarham itu jawab amar itu. Yarhamkum man fis samai, niscaya orang-orang langit itu mannya itu fa'il, orang-orang yang ada di langit menyayangi kalian gitu. Jadi kalau kita sayang sama orang-orang yang ada di bumi, maka Allah akan orang-orang langit akan sayang pada kita. Orang di langit itu siapa? Malaikat. Makanya Ibu pernah nggak dengar kejadian tabrakan, terus mobilnya berantakan, kendaraannya berantakan, tapi orangnya selamat, ada nggak? Nah itu salah satu cirinya. Ya, mobilnya penyok, menurut perkiraan kita semuanya tewas. Dia keluar dari mobil dengan tidak ada luka sedikit pun. Nah, itu berarti disayang sama orang lain. Ya, makanya Ibu sayang sama orang yang ada di bumi. Siapa yang ada di bumi? Anak, suami, menantu, mertua, terus tetangga, terus tuh Ustadz mah nggak disebut, pantesan. Emang Ustadz ada di mana? Begitu Ibu mah. Termasuk ya iyalah, kasihan ya Bu Ise. Jelas? Nah itu Ibu, mudah-mudahan kita bisa seperti itu, amin. Nah ini jamnya sudah mendekati jam 11, jam makan siang ya. Jadi mudah-mudahan walaupun secara global kita sudah bisa tarik garis besarnya bahwa orang sebelah kanan itu siapa? Satu orang yang ketika diciptakan oleh Allah, ruhnya dari sebelah kanan Nabi Adam keluarnya. Mudah-mudahan kita amin. Terus nanti menerima kitab catatan amal kita dari sebelah kanan. Terus sifat yang tampak di dunia itu dua. Yang pertama sabar. Ibu sabar tuh. Nah itu sabarnya menjiplak sabarnya Nabi Ayub. Berapa lama? Catat. Kalau baru setahun terus nggak sabar. Gitu Bu Eka. Ya
Jadi baru setahun lah, belum apa-apa. Nabi Ayub 13 tahun gitu. Bisa. Hanya golongan kanan yang bisa. Jadi kalau nggak bisa berarti golongan, nggak nyebut loh saya ya. Silakan golongan yang lain ya. Berarti kalau golongan kanan bisa ya. Terus yang keduanya, sayang sama orang yang ada di bumi.